ba'dalladzi amilu. Allah turunkan efek daripada kesalahan manusia itu berupa musibah atau bencana atau bala, la'allahum yarji'un, dengan satu tujuan agar mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abduka wa rasuluka alladhi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, para sahabat hamba Allah yang berbahagia. Kembali kita bersama firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rum ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Para sahabat hamba Allah yang berbahagia, kalau kita perhatikan, kita renungi, kita resapi firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rum ayat yang ke-41 ini, kita bawa dengan kondisi kita sekarang yang sedang kita alami, musibah yang besar, wabah yang luar biasa melanda dunia, melanda bangsa kita dan daerah kita. Lalu kita lihat bagaimana tinjauan syar'i tentang kondisi yang terjadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rum ayat 41 ini. Allah menjelaskan kepada kita, zaharul fasadu fil barri wal bahri. Sudah nyata, sudah tampak, sudah jelas, sudah kamu rasakan, sudah kamu ketahui faktanya. Kerusakan yang terjadi di permukaan bumi, di daratannya, di lautannya, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah manusia, oleh tangan manusia, oleh keputusan manusia, oleh perbuatan manusia, tingkah laku manusia. Sampai di sini kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, semua kerusakan di darat yang tidak seimbang sistemnya, di laut yang ekosistemnya sudah rusak, bima kasabat aydin nas, murni karena kesalahan manusia, kelalaian manusia, kerakusan manusia. Sampai dengan ayat ini, sampai dengan potongan ayat ini, kita bisa mengetahui, dapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi, musibah yang kecil yang besar, musibah yang melanda dunia dalam skala yang besar, musibah yang melanda bangsa kita dalam skala yang kecil, sampai musibah yang melanda diri kita, keluarga kita, yang menimpa harta kita, yang menimpa kekayaan kita, yang mempengaruhi kepemilikan kita, bima kasabat aydin nas, karena ulah manusia, ulah kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik musibah itu musibah yang besar, musibah yang kecil, apapun nama musibahnya, bala, bencana, penyakit, fabima kasabat aydikum, murni disebabkan oleh perbuatan-perbuatan kamu, disebabkan karena tingkah laku kamu, disebabkan karena keputusan yang kamu lakukan di permukaan bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala.
Bisa kita simpulkan di sini bahwasannya apapun yang terjadi karena ulah perbuatan manusia. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, liyudhiqahum. Ada kerusakan, ketidakkeseimbangan, turunnya berbagai macam penyakit, turunnya wabah, munculnya virus, muncul berbagai macam huru-hara, muncul berbagai macam fitnah, muncul berbagai macam krisis yang melanda umat manusia, melanda kita, melanda jiwa kita, melanda harta kita, melanda anak-anak kita, melanda pekerjaan kita, di rumah kita, di kantor kita, di mana-mana pun musibah itu terjadi. Liudhiqahum ba'dalladzi amilu, itu perbuatan manusia. Allah turunkan musibah itu karena Allah ingin memberitahu kepada semua manusia, ingin memberitahu kepada alam, ingin memberitahu kepada dunia bahwasannya Allah itu maha adil. Allah akan membalasi setiap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia. Liudhiqahum ba'dalladzi amilu, musibah, wabah, bencana, penyakit, musibah yang kita rasakan dan yang tidak kita rasakan, dirasakan oleh orang lain, yang tampak, yang tidak tampak, itu dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan kita. Namun perbuatan-perbuatan tidak semuanya dibalasi oleh Allah secara langsung. Ba'dalladzi amilu, sebagian daripada yang telah mereka kerjakan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'fu an katsir, dosa manusia itu banyak. Perbuatan-perbuatan manusia yang sudah salah, yang banyak mengandung dosa, maksiat berbagai macam, sudah banyak dan sangat banyak. Wa ya'fu an katsir, Allah sudah memaafkan banyak daripada ketelodoran manusia itu, banyak dari kesalahan manusia itu. Namun sebagian yang lain, liudhiqahum ba'dalladzi amilu, Allah turunkan efek daripada kesalahan manusia itu berupa musibah atau bencana atau bala, la'allahum yarji'un, dengan satu tujuan agar mereka kembali bertaubat, beristighfar, minta ampun, sujud. Mereka itu mengetahui kekurangannya, mereka itu harus tersimpuh duduk di hadapan Allah, mengakui segala kesalahan yang mereka perlakukan selama ini. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa min rahmatillahi alaina, di antara rahmat Allah kepada kita, Allah menurunkan bencana agar kita teringat, sadar bahwasannya kita sudah melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan kepada kita bencana yang saat ini melanda bangsa kita, melanda negeri kita yang tercinta ini. Allah menurunkannya bukan karena Allah itu murka kepada kita, bukan Allah ingin mengazab, menyiksa kita, tetapi karena Allah sayang kepada kita. Bukti sayangnya, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, Allah balasi sebagian dari perbuatan-perbuatan dosa manusia itu. Tidak semua perbuatan-perbuatan jahat kita dibalasi oleh Allah langsung di permukaan bumi ini. Karena kalau dibalasi langsung, ma taroka ala zuhriha min dabbah. Karena kalau setiap kali berbuat dosa, semua dosa kita dikumpulkan, lalu dibalasi semua dosa-dosa kita dengan iqab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala langsung, maka tidak ada di antara kita yang tersisa di permukaan bumi sampai dengan detik ini. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, kalaulah kena lutfillah, kalau bukan karena cinta Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak ada, bisa disebut kita tidak ada lagi di permukaan bumi ini, karena begitu banyaknya dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Hibah kepada kita, begitu banyak belas kasihannya kepada kita. La'allahum yarji'un. Allah turunkan berbagai macam bencana, Allah turunkan fitnah, Allah turunkan berbagai macam bala, Allah turunkan penyakit, Allah beri pandemi kepada kita, Allah turunkan corona kepada kita. Tentara Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allahum yarji'un, agar manusia yang sebelumnya berbuat maksiat, dengan adanya pandemi ini mereka berhenti, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sadar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengakui dosa mereka. Dan inilah salah satu jalan keluar kita dari krisis yang berkepanjangan. Krisis apapun itu, termasuk COVID-19 ini, tidak akan berhenti kita merasakan sakitnya, merasakan efeknya, merasakan akibatnya, merasa susah hidup di zaman sekarang ini, kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'fu wa mastakanu. Para ulama kita mengatakan bahwasannya untuk keluar dari krisis itu, untuk menang dalam menangani berbagai macam masalah-masalah yang krusial, supaya kita ini selamat menjadi orang-orang yang baik dan lebih baik setelah mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 hal yang harus kita lakukan setiap kita, bukan dalam kita di kantor saja, bukan hanya di rumah saja, bukan orang pejabat negara saja, bukan menteri saja, bukan mereka itu orang yang alim saja, tapi semua kita dituntut, setiap pribadi kita, setiap individu kita, supaya kita keluar dari krisis yang berkepanjangan. Salah satu yang sedang kita hadapi ini penyakit virus corona yang luar biasa melanda seluruh dunia. Apa ketiga hal itu? Yang pertama, al-istighfar. Yang kedua, taubah. Yang ketiga, al-istinsar. Kita mulai dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makna yang sebenarnya bukan hanya dilafazkan di mulut, tapi dimaknai, dimengerti, dipahami, diamalkan. Ya Allah, saya datang kepada Engkau dengan membawa banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak kemusyrikan, dan banyak kelalaian kekurangan saya selama ini. Oleh karena itu maafkan saya, beri saya petunjuk, beri saya taufik menuju jalan Engkau. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kembali kepada Allah. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan jahat kita yang selama ini. Kita hijrah dari perbuatan-perbuatan maksiat, perilaku, cara pandang, cara berfikir, lisan kita, tangan kita, hati kita, anggota tubuh kita yang selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya musibah bencana ini kita sadar sesadar-sadarnya, sadar dengan tingkatan yang paling tinggi, kita tidak akan mengulanginya lagi. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segenap jiwa dan raga kita. Insya Allah kita akan keluar dari krisis yang berkepanjangan. Kemudian yang ketiga, al-istinsar. Minta tolong, minta bantuan, minta kekuatan, minta perlindungan, minta keamanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhtiar kita. Semoga dengan demikian kita selamat dari bencana yang melanda kita semua. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita simpulkan dari ayat surah Ar-Rum ayat yang ke-41 ini, musibah diundang oleh dosa dan kelalaian manusia. Kemudian seorang muslim yang baik, seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya iman, yang terhujam dalam hatinya, dia menganggap dan dia meyakini bahwasannya musibah yang sedang dia hadapi ini bukan karena Allah menghina dia, bukan karena Allah itu ingin mengazab dia, bukan karena Allah tak sayang dia, bukan karena Allah menzalimi dia, bukan karena Allah itu ingin menyakiti dia.
Tapi Allah pengen dari umat manusia, pengen dari orang muslim, pengen dari seluruh orang yang ada di permukaan bumi ini, kembalilah kepada Allah. Yang selama ini yang kita lakukan banyak kesalahannya, yang selama ini kita lakukan tidak benar, tidak sesuai dengan sistem dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan siksa bagi orang-orang yang diberi musibah dia tak sadar. Allah berikan peringatan kepada kita, la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Insyaallah keikhlasan kita, ketulusan kita dalam beristighfar dan bertaubat dan bermunajat kepada Allah, semua krisis yang kita hadapi akan sirna dan menjauh dari kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.